Sesungguhnya teman-teman, sangat luar biasa dampaknya apabila kita lupa kepada Yang Maha Kuasa. Ini masalahnya. Andaikan kembali lagi kopi ini tidak ingat akan gelasnya, maka hilang kopi ini, tumpah kopi ini, bahkan tumpahnya pun sia-sia teman-teman. Nah, begitulah teman-teman. Terkadang kita tidak pernah menyadari rasa yang kita rasakan, pikiran yang sedang kita pikirkan, pergerakan yang sedang kita gerakkan, baik mata ataupun pendengaran, ataupun gerak hati, ataupun gerak pikiran. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Apabila di sini kita belajar melatih dari seluruh pergerakan, baik pergerakan dari yang paling terkasar sampai pergerakan yang paling terhalus. Di sini kita belajar selalu mengamati untuk bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Pada saat kita merasakan sesuatu kepada selain Yang Maha Kuasa, maka cepatlah kembali. Karena apabila engkau tidak kembali, maka hilanglah dirimu, sia-sia diri, tersesat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang sangat sederhana dan channel apa adanya. Tapi seperti biasanya juga, sebelum kita mendengarkan ceramah-ceramah beliau, ada baiknya bagi yang belum ngopi, mari kita ngopi bersama teman-teman. Bagi yang sudah ngopi, bikin lagi kopinya agar kita bisa sama-sama berbincang-bincang santai, karena pengajian itu tentunya harus selalu kita asah teman-teman. Setinggi apapun kita punya pengetahuan, seluas apapun kita punya pemahaman, dan sedalam apapun kita punya rasa, kalau tidak kita asah, maka semua akan sirna. Maka ada baiknya kita ngopi dulu teman-teman. Alhamdulillah, tidak usah berlama-lama teman-teman. Mari kita lanjutkan video ceramah beliau yang satu ini. Ada nggak di dalam fikihnya? Karena Anda dulu Taryono mendukung saya menjadi gubernur, ya kan? Maka proyek saya serahkan kepada Taryono. Gimana tuh fikihnya? Nah sekarang kalau kamu diajak demo, dikasih duit 100.000, mau uang transportnya 1.000, halal nggak tuh uangnya? Sesungguhnya banyak hal-hal yang dulu nggak ada, sekarang baru ada. Money trader. Sekarang bagaimana hukumnya money trader? Pemburu uang, pemburu uang, pencari uang, pedagang uang. Bukan money changer, money trader, pedagang uang. Anda punya proyek, perlu uang 10 miliar, duit nggak ada, saya carikan dana. Pada sumber-sumber dana yang ada, saya dapat fee 20%. Mana hukumnya itu? Sampai kepada pakaian tradisional kita, tapi kain tapih itu, sama kebaya, sama kudung, sudah menutup aurat belum? Haram tak halal? Banyak sekali. Sekolah campuran putra-putri, boleh nggak dalam agama Islam? Iya banyak sekali. Orang perempuan boleh nggak nungguin toko? Lah iya, persoalan. Nah makanya selagi engkau masih berpikir secara fikih, ruwet terus. Begitu engkau berpedoman kepada keimananmu, beres kabeh, gampang kabeh. Potong sebentar ya teman-teman. Ruwet semua kalau kita hanya berpedoman kepada fikih. Pernah kan kita bahas di video-video sebelumnya bahwasanya fikih bukan berarti tidak bagus ya teman-teman. Ya bagus sebagai dasar-dasar dalam beragama. Cuman tidak bisa kita berkutit hanya di fikih saja. Bukankah kehidupan ini bagian-bagiannya? Nah, kalau kita masuk ke dalam keimanannya, maka kan di situ disebutkannya daripada sesuatu yang utuh. Nah,
fikih itu adalah bagian dari keimanan. Fikih itu bagian dari keimanan. Kalau di fikihnya saja, ya tentunya pasti menjadi bagian. Pada saat kita berada pada posisi fikihnya saja, kita sudah menjadi sebuah bagian-bagian kecil. Bisa dibayangkan bagian-bagian itu pola pikirnya seperti apa. Kalau bagian yang kita sudah masuk hanya di wilayah bagian saja, maka yang terjadi pola pikir kita pun hanya bagian. Tapi kalau kita sudah masuk di dalam keimanan, maka bisa membagi. Kita bisa berada di fikih, kita bisa berada di manapun setiap bagiannya, karena kita berada di sesuatu tempat yang utuh tanpa terbagi sedikit pun. Nah, itu maksudnya. Masalahnya hanya bagaimana kita itu bisa menyadari dengan kejujuran kita, bahwasanya jujurlah pada diri sendiri, bahwasanya pahamilah kita ini berada di mana. Kalau kita berada pada satu titik di mana satu keimanan yang utuh tanpa terbagi sedikit pun, maka disitulah kita bisa masuk ke dalam tiap-tiap bagian. Tapi kalau kita berada di bagian saja dan kita belum masuk kepada sesuatu yang utuh, maka sudah barang pasti akan banyak sekali terjadi pergesekan, bahkan bisa terjadi sebuah pembunuhan sejak zaman dahulu, karena masalahnya posisinya di wadah, teman-teman. Bisa posisinya di wadah, bisa juga posisinya karena politik tertentu, teman-teman, atau kepentingan pribadi. Hanya masalahnya di situ saja. Tapi menurut hemat saya, yang memicu itu mungkin orang itu sudah tahu, tapi mereka mereka menjadikan sebuah politik sehingga masyarakat secara umum memukul rata bahwasanya mereka tidak tahu mereka saat itu sedang berada di posisi bagian. Nah, ini wajibnya kita sama-sama saling mengingatkan bahwasanya kita harus kembali kepada satu pemahaman yang utuh, yaitu masuk dari dalam satu keimanan, sehingga kita mampu masuk kemana-mana, kita bisa masuk ke bagian-bagiannya, sehingga akan terselesaikan semuanya, teman-teman. Disitulah kita, mudah-mudahan kita tidak banyak dibohongin oleh warna-warni kehidupan ini, apapun itu, sehingga kita mampu bisa menelaah ke dalam diri kita sendiri tentang kebenaran pada saat kita menjalani perjalanan samudera kehidupan ini. Toh yang rugi juga kita sendiri, walaupun kita memaksakan diri, kita berada di bagian dan ingin memaksakan diri untuk membenarkan, toh juga rugi untuk diri kita sendiri kok, teman-teman. Pada suatu saat nanti, berapa lama umur kita? Paling lama umur kita itu 100 tahun, itu pun juga jarang, teman-teman. Oke lah, kita lanjut. Dengan kejernihan hatimu, engkau bisa sadar mana yang benar dan mana yang tidak. Sampai setiap ucapan juga dihitung, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang layak dan mana yang tidak layak. Kalau mentabzirkan uang, menghamburkan uang, innal mubazirina kanu khunasyatin. Yang sulit kan mubazir omongan, nggak ada yang pernah ngitung kan. Kamu tiap hari ngomong tuh apa aja hasilnya, sampai berbusa-busa mulut. Semuanya ngerasain orang semua. Memprovokasi orang semua. Berapa huruf yang keluar dari mulutmu sehari ini? Berapa yang darinya plus dan berapa yang darinya minus? Berapa yang positif, berapa yang negatif? Hitung-hitungan aja. Apa itu tidak diperhitungkan? Diperhitungkan. Bukan hanya ditanya uang itu untuk apa kau belanjakan, tapi juga engkau mengatakan itu tuh apa manfaat? Muhasabah. Nih, jadi perlu ada muhasabah. Sampai akhirnya nafas keluar dan nafas masuk juga dihitung. Pada nafas keluar dari mulutmu yang ke 300 juta, dibuang kemana nafasmu? Ya kita handphone saja begitu, baterai lemah. Pakai apa aja kok habis baterai? Kok dipertanyakan sih? Lah iya. Oh pantesan saya nyetel TV, pantesan cepat habis.
Ya kan? Ya, TV ini cepat habisnya TV. 2 jam udah habis. Tapi kalau hanya telepon aja seminggu bakal habis seminggu. Itu. Sedangkan, kita berpikir ke keimanan juga. Sekali engkau berkata, mengeluarkan satu kata, itu berapa kalori yang terbakar dalam diri? Iya, energi yang kau keluarkan itu apa? Kan tabzir semuanya. Kan? Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tiada nafas keluar kecuali menyebut hu, dan ketika nafas masuk menyebut Allah. Allah hu, Allah hu, Allah. Sehingga ketika dia tidur pun tidurnya Syekh Abdul Qadir tidur yang berzikir. Lah ya, justru karena itu jadi artinya bahwa kalau kita hitung-hitungan tuh makanya meriang, meremang-remang bulu rumah saya ini. Bahkannya selamat tangga gitu. Iya kan? Berapa kali matamu memandangi cewek di jalan dan kamu bergairah? Allah tahu semuanya. Kalau kidugi mah ya mandang biasa aja, kadang pandang. Ya kalau melihat sekadar melihat sih nggak ada masalah. Ketika bergairah itu kan baik. Kan nengok lagi kan? Akhirnya melotot kan? Ya kalau sekadar papasan mah lampu hijau. Begitu kita menengok lampu kuning. Begitu melotot lampu merah. Lah iya. Nah sehingga setelah kita yakin betapa kesalahan per detik kita terlalu banyak, maka Nabi itu sungguh sangat mengerti. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Bertobatlah kamu. Aku ini sehari 100 kali aku bertobat. Potong sebentar ya teman-teman. Sudah jelas dalam satu hari berapa jam waktu yang kita lupakan kepada Yang Maha Kuasa. Bahkan mungkin bisa berhari-hari kita lupa kepada Yang Maha Kuasa. Di situ pentingnya Nabi beristighfar, bahwa sesungguhnya teman-teman sangat luar biasa dampaknya apabila kita lupa kepada Yang Maha Kuasa. Ini masalahnya. Andaikan kembali lagi kopi ini tidak ingat akan gelasnya, maka hilang kopi ini, tumpah kopi ini, bahkan tumpahnya pun sia-sia teman-teman. Nah begitulah teman-teman, terkadang kita tidak pernah menyadari rasa yang kita rasakan, pikiran yang sedang kita pikirkan, pergerakan yang sedang kita gerakkan, baik mata ataupun pendengaran, ataupun gerak hati, ataupun gerak pikiran. Semua itu ada pertanggungjawabannya. Apabila di sini kita belajar melatih dari seluruh pergerakan, baik pergerakan dari yang paling terkasar sampai pergerakan yang paling terhalus. Di sini kita belajar selalu mengamati untuk bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Pada saat kita merasakan sesuatu kepada selain Yang Maha Kuasa, maka cepatlah kembali. Karena apabila engkau tidak kembali, maka hilanglah dirimu, sia-sia dirimu, tersesat di jalan. Itu baru rasamu, belum pikiranmu, belum matamu, belum pendengaranmu, dan yang lain-lain. Itu tapi menurut opini saya teman-teman. Makanya di sini dampaknya beliau berbicara seperti biasa. Beliau berbicara seperti bahasa ngobrol-ngobrol santai yang tidak ada kosong maknanya. Tapi sesungguhnya teman-teman, sangat teramat dahsyat dampaknya apabila kita lupa kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana kalau satu hari full kita lupa kepada Yang Maha Kuasa? Apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi menurut hemat saya salah satunya, yang tadinya kita mendapatkan rezeki, harusnya kita mendapatkan rezeki entah dalam bentuk ilmu, entah dalam bentuk apapun, malah kita tidak dapat teman-teman. Itu salah satu kerugiannya teman-teman. Salah satu kerugiannya. Saya ambil contoh ya teman-teman,
saya ambil contoh, ini sekedar contoh menurut hemat saya, bahwasanya bagian daripada kerugiannya tinggal teman-teman nanti kembangkan sendiri. Seandainya saya memancing di sini teman-teman, saya sedang memancing di sini. Sudah pada saat saya memancing di sini, terus tidak lama ada seseorang yang datang. Wah, ikan itu di situ tuh katanya sebelah, yo tuh di situ tuh yang banyak tuh. Nah, karena saya lalai bahwa pada saat ya orang yang datang itu yang saya lihat adalah sebagai makhluk biasa, maka bukan hal tidak mungkin teman-teman. Sini tahu-tahu nyangkut padahal pancingnya baru. Akhirnya putuslah pancing itu. Putuslah pancing ini. Nah, kalau seandainya kita tadi kita ingat kepada Yang Maha Kuasa dengan setiap warna-warni kehidupan pada saat orang itu datang, tuh di sana kita mancing. Andaikan kita lihat itu bahwasanya dia yang memberikan petunjuk bahwasanya kepada kita, salah satunya bahasanya, saya mancinglah di sana, maka tidak akan terjadi ini nyangkut sampai putus padahal pancing baru. Nah, itu gambarannya teman-teman. Itu contoh yang simpelnya saja menurut opini saya ya teman-teman. Ini menurut opini saya. Jadi banyak hal tinggal teman-teman kembangkan sendiri. Itu hanya contoh dari sisi warna-warni yang saya jalani sekarang. Tapi contoh warna-warni yang lain di luar sana yang teman lewati itu jauh lebih banyak. Tapi disinilah saya bilang melihat dampak kerugiannya dan dampak keberuntungannya, dan disitulah orang-orang yang beruntung teman-teman, orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang merugi. Kita kembali ke ceramah dia itu. Lah iya, jadi artinya sebelum nanti kita ditimbang, kita timbang sendiri aja deh, kan? Ambil selembar kertas, potong jadi 2, ya kan? Ketaatan, kemaksiatan. Saya kira kita bisa, apa yang kita lakukan sejak pagi masih ingat kan? Sebelum itu kita tulis, ternyata terbelalak mata kita, dosa semua. Jadi makanya ketika engkau masuk surga bukan karena amal, mana yang amal? Ya justru karena itu. Artinya apa jaminannya kita bisa selamat? Ditambah rezeki yang kita makan juga campur aduk, nggak karu-karuan. Sampai sekarang juga saya tidak menemukan rezeki yang 100% murni juga. Yang paling murni ketika hujan turun, buka mulutmu, sejatuhnya air di langit, itulah yang 100% halal. Dan begitu engkau ngambil dari talangnya orang lain tanpa izin, itu juga masih dipertanyakan. Belum tentu dia suka kan. Bapak juga sama berambang, bisa saja kan bersetannya digede-gedein biar kayu bakarnya banyak. Iya. Ketika gigi berambangnya itu ada yang patah sehingga potongannya itu tidak harus menjadi kasar, orang yang punya aja ngeluh, kok baret-baret begini sih, nggak harus. Ya ketika orang yang ngasih kerjaan itu merasa tidak puas dengan ngasih kerjaan, juga dipertanyakan. Apa kita yakin barangnya orang kita jual, pembelinya itu merasa puas? Banyak yang merasa tertipu, sialan. Pada kabel 12.000, di toko situ 8.000, banyak banget yang udah untungnya. Ini kesel. Potong dulu ya semua. Nah, ini kan contohnya yang beliau katakan. Jadi memang sulit 100% untuk 100% bersihnya dalam sesuatu rezeki yang kita makan. Tapi disitulah Allah sudah menegaskan 2,5% untuk membersihkan. Di situ baik yang sengaja, tidak sengaja, baik yang terasa dan tidak terasa, baik yang kita tahu dan yang tidak kita tahu. Mudah-mudahan setiap apapun yang kita dapat, kita wajib sedekahkan 2,5% untuk membersihkannya, teman-teman. Tapi ada baiknya sesuatu yang kita bersihkan itu lebih baiknya kita dengan cara tersembunyi, itu lebih cakepnya di situ, teman-teman. Kita lanjutkan. Justru karena itu, jadi artinya kalau kita ngitung-ngitung tuh
GR-nya 99,9,999 dosa semua. Mana yang gak dos? Sampai dalam tidur pun kita membawa dos. Maya kemana-mana. Apa kamu yakin bahwa khairan bisa dikontrol? Itu kan maksiat hati. Apa kiranya ngayali istri tangga nggak dosa? Nah, kesimpulannya bahwa artinya selama kita hidup ini perlu harus selalu prihatin terus. Makanya dilambangkan dalam Al-Quran, waliyadhaku qalila waliyabku katsira. Menangis yang banyak, ketawanya dikit aja. Waliyabku katsira, waliyadhaku qalila. Nangis yang banyak, ketawanya yang sedikit. Artinya lebih kita banyak prihatin lah, jangan banyak bersukaria gitu. Mungkin demikian. Ya mungkin ini dosa-dosa kecil cukup astagfirullahaladzim, dosa besar diperlukan setitik air mata minimal. Bukan dalam kesadaran pikiran kamu sadar berdosa, tapi hati kamu belum mengakui kesalahan. Ketika hati mengakui kesalahan, pasti akan muncul rasa sedih, ada kekecewaan, menes gitu ada. Sehingga sekalipun butuh istighfar 1000 kali, ya air mata tetap terbelalak, nggak pernah menitikkan sedikit setetes pun enggak kok. Hati mengakui, tapi akal mengakui, hati tidak merasakannya. Maka sulit untuk menangis. Ya kenapa ketika kita sadar dalam menghadapi kesulitan, dagangan kita bangkrut, utang banyak, kok bisa nangis ya? Tapi kenapa ketika hidup kita ini bangkrut, kita nggak pernah nangis? Gimana letak kesalahannya? Nah di situ, iya selama ini kita lebih banyak memfungsikan pikiran, hatinya tidak difungsikan, hati ditidurkan, yang dimanja-manja, yang ditimang-timang akal pikiran. Beda loh pikiran, akal dengan hati. Wawasannya lain. Kalau kita melihat orang sengsara dengan pikiran kita tidak akan terdorong untuk menolong. Ujungnya apa? Males. Itu kan akibatnya orang kemalasan. Akal kita tidak akan menawarkan satu bantuan dan pertolongan, tapi akan mempersamaan. Iya. Apalagi orang yang sengsara itu dulu pernah menyakiti kita, puas loh. Giliran lo sekarang ya. Iya. Tapi kalau hati kita berfungsi ya tidak dong. Karena hati kita tidak akan menyimpan dendam kepada siapapun. Makanya di sini nanti ada satu kajian khusus tentang hati, ya, hati. Dan akhirnya nanti yang akan selamat itu bukan yang otaknya cerdas, tapi yang hatinya sehat, yang hatinya baik aja. Ya, tidak akan ditanya. Punten ini mungkin kita terlalu banyak hadis inna awala ma yuhasabu bil mar'i yaumil qiyamah, awala ma yuhasabu bil mar'u yaumil qiyamah as-salatu. Amalan yang akan pertama dihisab nanti hari kiamat adalah salat. Jadi salat itu menjadi satu acuan, patokan standar kepada seseorang. Tapi ya saya menduga ya saya kira ya langsung ke depannya dilihat hatinya aja. Bukan selama ini kita melakukan sholat kan? Yakin gak sholat kamu benar? Kalau Allah memberikan komitmen inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah kejahatan. Efektif gak sholat kamu mencegah kemungkaran? Enggak. Ini jadi banyak persoalan. Jadi ya saya akan mempertanyakan lagi, kamu ini sudah level mana keislaman kamu ini? Sudah level mana keimanan kamu? Apakah masih TK? Apakah sudah SD? Sudah SMP? SMA? Sudah perguruan tinggi atau balai guru? Atau sudah tingkat doktor? Gitu. Introspeksi. Nah nanti kelas iman itu tidak berkaitan dengan kecerdasan. Tepat dan padat. Kalau saya simpulkan bahwasanya teman-teman dari ceramah beliau yang satu ini, di sini
disinilah bahwasanya kita harus masuk ke dalam satu titik keutuhan yang tidak terbagi. Nah, di mana posisinya teman-teman? Disitulah kita tidak boleh menempatkan, kita tidak, bukan menurut opini saya teman-teman ya, jangan menempatkan kita di pikiran, karena pikiran adalah bagian daripada hati itu sendiri. Nah, jadi yang kalau kita ingin menangkap sesuatu, kalau kita mempelajari sesuatu, bahkan kalau kita ingin menerapkan sesuatu, ada baiknya kita masuk ke dalam wadah yang utuh. Nah, wadah yang utuh barulah kita masuk ke dalam yang namanya hati tadi. Hati ini bagaikan yang pernah saya ceritakan pada video yang sebelumnya, bahwasanya kita harus berada di posisi yang utuh. Posisi yang utuh tanpa terbagi sedikit pun. Posisi yang utuh atau berada di keimanan itu beradanya di dalam hati. Nah, selalulah kita berada di sana sehingga kita bisa mampu masuk ke dalam bagian-bagian. Salah satunya adalah akal pikiran itu sendiri teman-teman. Kalau kita berada di bagian atau berada di akal pikiran saja, maka yang terjadi banyaklah pergesekan, bahkan kita tidak bisa merasakan kepahitan orang lain, kesedihan orang lain, bahkan kesengsaraan orang lain. Boro-boro kita mau membantu mereka teman-teman, boro-boro. Tapi karena kita harus masuk ke dalam satu wadah yang utuh sehingga kita bisa merasakan segala sesuatunya teman-teman. Nah, disinilah wadah yang utuhnya menurut hemat saya. Secara dasar kita belajar bersama-sama. Yang kedua, bahwasanya memang yang paling dipertanyakan itu adalah sholatmu. Betul, itu tidak salah teman-teman. Tapi apakah sholatmu sudah berada di wadah yang utuh, ataukah sholatmu berada di wadahi bagian? Kalau sholatmu berada di wadah bagian, berarti engkau hanya sekedar kewajiban semata. Tapi kalau engkau beribadah, sholatmu yang dipertanyakan adalah sholatmu berada di wilayah yang sudah utuh, maka ibadahmu ya karena memang betul-betul ya dari Allah dan untuk Allah semata teman-teman. Hanya itu saja sebenarnya, untuk balancing keseimbangan ya. Jadi kembali lagi teman-teman, sesuatu yang utuh, wadah yang utuh, kita masuk ke dalam keimanan atau di wadahnya di dalam hati, sehingga kita mampu bisa melihat bagian-bagian itu sendiri dan tidak terjebak di bagian itu sendiri. Bayangkan kalau kita terjebak hanya di bagiannya, di berpikirnya saja, kita akan menjadi orang yang sangat-sangat merugi. Meruginya seperti apa teman-teman? Dampak merugi seperti apa? Sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Orang yang merugi dan orang yang beruntung, salah satunya saya jelaskan dari sini pada waktu itu, dari gambaran sini saja bahasanya. Videonya singkat, tepat dan padat teman-teman. Tapi tadi beliau sempat berkata bahwasanya harus nanti ada kajian khusus tentang hati. Ya, bersyukurlah orang-orang yang sudah dekat dengan beliau, yang pernah bertemu dengan beliau, yang sudah dekat dengan beliau. Mudah-mudahan mereka bisa menularkan wawasan yang sudah beliau sampaikan secara khusus kepada santri-santri beliau, sehingga bisa memberikan satu wawasan kepada sahabat-sahabat yang lain, bisa memberikan satu kecerdasan yang sesungguhnya, kecerdasan yang aslinya, bukan jadi kecerdasan sebagai akal pikiran semata teman-teman. Oke lah, bila mana ada salah kata dan perbuatan, seperti biasa saya memohon maaf lahir dan batin, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.